Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum. Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan termasuk ke dalam kaum menjalankan sunnahnya hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustaz Afan Al-Mubarak MA. Untuk itu kepada Ustaz Afan Al-Mubarak MA dipersilakan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu-ibu sudah bisa dimulai? Kira-kira sudah selesai di atas? Sudah. Biasanya bapak mengharap dulu yang namanya perempuan itu berbicara kan tidak sebagaimana kita yang diberikan potensi oleh Allah. Kalau laki-laki itu berbicara dengan salah satu otaknya, kalau perempuan kedua-duanya dipakai. Maka hasil survei itu adalah kalau laki-laki yang paling cerewet itu menghabiskan kosakata dalam sehari lebih kurang 6.000 sampai 7.000 kosakata. Itu yang paling cerewet laki-laki. Tapi kalau perempuan yang paling pendiam itu minimal 16.000 kosakata sampai 20.000 kosakata dalam sehari. Makanya wajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatina yaumil qiyamah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah,
senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini, yang selalu kita berharap kepada Allah mudah-mudahan sholat subuh yang barusan kita kerjakan serta rangkaian ibadah-ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima dan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Di antara sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah ini adalah sunnah yang dihukumi wajib oleh seluruh ulama, adalah sunnah di dalam kita bermajelis ilmu. Karena hakikat daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan, seluruh ibadah tanpa terkecuali itu menunjukkan bahwasanya kita sedang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekalipun itu adalah salat 5 waktu, puasa, ataupun rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya. Lah Ustadz, kenapa Ustadz sampaikan bahwasanya salat 5 waktu itu adalah sunnah? Betul jemaah sekalian dimulakan Allah, salat 5 waktu itu adalah sunnah, tapi sunnah yang dihukumi wajib. Kenapa dikatakan itu sunnah? Karena ada nggak kira-kira di dalam Al-Quran disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tata cara kita di dalam melakukan salat? Cara takbiratul ihramnya seperti apa, bacaan-bacaannya sampai salamnya seperti apa, ada nggak kira-kira dijelaskan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran? Tidak ada. Adanya di mana? Di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah tersebut ketika kita mengerjakannya, maka kita sedang menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, terlepas daripada hukum ibadahnya tersebut apakah wajib ataupun sunnah. Kalau sholat 5 waktu jelas hukumnya wajib. Begitu juga dengan tolabul ilmi, kita bermajelis ilmu juga hukumnya wajib atau sunnah, Pak? Wajib atau sunnah, Ibu? Wajib. Nabi SAW menyampaikan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah. Faridah itu adalah fardu ain. Apa yang dimaksud daripada fardu ain? Yaitu yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqibu ala tarikih. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam usuliyah, yaitu usul fikih, yaitu mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya dan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya. Itu definisi daripada wajib. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah judul kajian kita, apa yang menyebabkanmu merasa kurang.
Terkadang di dalam kita mengarungi kehidupan, perjalanan hidup kita, jemaah sekalian dimuliakan Allah, tidak mesti kita terkadang kita mendapat perintangan, entah itu kemiskinan, sakit, ataupun ujian ataupun cobaan-cobaan yang lainnya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian, cobaan, musibah, ataupun itu adalah suatu kenikmatan yang selalu Allah berikan kepadanya ketika dia mengarungi kehidupan di muka, merasa kurang dari kehidupan tersebut. Coba kita lihat, jemaah sekalian, ini sebagai cerminan buat diri kita. Berapa banyak mungkin daripada orang-orang di luar sana, ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di satu sisi dia diberikan ujian, entah itu jatuh sakit atau dikurangi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin rizki yang berkaitan dengan ekonominya, rizki yang berkaitan dengan kesehatannya, ataupun rizki yang berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Berapa banyak di antara mereka yang merasa kurang dengan itu semua. Mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dari kenikmatan yang lainnya, yang seakan-akan pusat tujuan dan misi daripada kehidupan mereka itu adalah diambil sebagian dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kemudian diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan mereka merasa kurang. Ya Allah, apalah arti hidup ini sehingga hingga saat ini saya masih Engkau berikan sakit ya Allah, Engkau perlu menyembuhkan hamba ya Allah. Hal-hal yang seperti itu jemaah sekalian kepada Allah berarti menunjukkan kita selalu merasa kurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seakan-akan tidak bisa menerima dengan ketulusan serta keridhaan diri kita, hati kita, keikhlasan kita ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ketika Allah memberikan musibah kepada kita. Maka kira-kira apa yang menjadikan diri kita itu selalu merasa kurang di dalam mengarungi kehidupan ini? Padahal mungkin bagi seorang suami istri sudah ada, bagi seorang istri suami sudah ada, bagi orang tua anak sudah ada, bagi seorang anak orang tua ada, rumah dia miliki, terlebih selebihnya diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang lebih kaya dari itu semua, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat lebih daripada cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada aja terasa kurang di dalam diri kita. Maka jemaah sekalian diberkati Allah, selama kita merasa ada kurang di dalam diri kita, berarti itu menunjukkan sangat susah untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya kita sedang tidak bahagia. Lalu apa penyebabnya? Maka para ulama menjelaskan ada beberapa penyebab kenapa kita selalu merasa kurang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di antaranya adalah ini untuk kita jadikan sebagai cerminan buat diri kita semua yang jemaah sekalian dimuliakan Allah. Yang pertama kata para ulama adalah disebabkan karena telah menjadikan dunia sebagai
obsesinya. Sekali lagi, yang pertama kata para ulama, yang menjadikan seseorang itu selalu merasa kurang, yang sekalipun berbagai macam kenikmatan Allah berikan kepadanya, selalu sempit dadanya, selalu merasa tidak bahagia, tidak merasa tenang, sensitif keadaan hidupnya. Itu disebabkan karena di dunia telah dia jadikan sebagai obsesi satu-satunya di dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Maka wajar dia mendapatkan kesempitan hidup, dia wajar mendapatkan kekurangan, serba kekurangan. Kenapa? Karena apa-apa yang dia pikirkan itu adalah dunia, dunia dan dunia. Coba kita pandang jemaah sekalian kepada Allah yang penuh di penjara itu, Pak, yang memenuhi penjara yang khusus KPK itu kira-kira orang desa atau orang kota, Pak? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Itu kenapa mereka seperti itu? Mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengambil hak orang lain, misalkan waliyadzubillah. Itu kenapa itu, Pak? Itu disebabkan karena mereka merasa kurang dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri mereka. Padahal yang kita lihat, bagi kita mungkin yang tidak memiliki sebagaimana yang mereka miliki, kita ketika melihat rumahnya mereka, keadaan kehidupan mereka, itu jauh lebih daripada cukup. Bahkan mungkin 7 keturunan kehidupan kita itu sudah cukup bagi kehidupan 7 keturunan kita. Itu dari kekayaan yang mereka dapatkan. Tapi bagi mereka tidak cukup. Ia menjadikan mereka korupsi, ia menjadikan mereka mengambil hak orang lain. Itu benar-benar disebabkan karena dunia itu mereka masukkan di dalam hati, akhiratnya mereka pegang di tangannya. Yang namanya akhirat ketika dipegang di tangan, yang namanya genggaman tangan, sesaat kemudian itu sangat cepat untuk dilepas. Kalau sesuatu itu sudah ditanamkan di dalam hati, itu sangat susah untuk dikeluarkan. Itu menjadi obsesinya mereka. Ia menjadikan diri mereka dan hati mereka itu selalu merasa kurang. Makanya dalam hal ini, bahkan ibadah yang mereka kerjakan sekalipun, jemaah sekalian kepada Allah, obsesinya mereka adalah obsesinya dunia, cita rasa dunia. Contoh, cobalah kamu kerjakan sholat duha. Emang ngapain saya mengerjakan sholat duha? Kan sholat duha itu kan untuk mendapatkan rezeki, untuk diluaskan rezeki, ditambah lagi dengan sedekah, ditambah lagi dengan infak misalnya. Kalau tidak dikatakan sebagai nilai jual daripada ibadah yang kita tawarkan tersebut adalah dunia, maka tak mungkin mereka kerjakan. Tapi disebabkan karena nilai jualnya ibadah tersebut itu adalah dunia yang akan kita dapatkan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka mungkin sangat susah untuk mereka mengerjakan ibadah tersebut. Susah banget. Makanya mereka kerjakan ibadah itu. Kemudian mereka kerjakan ibadah itu, sholat duha yang luar biasa tidak pernah mereka tinggalkan, sedekah infak yang luar biasa, masya Allah, dengan cita rasa dunia. Mudah-mudahan dengan ini saya bisa mendapatkan kekayaan. Mudah-mudahan dengan ini saya bisa mendapatkan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian oleh Allah, ini cita rasa dunia itu tidak boleh di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun memang betul Nabi sendiri, bahkan Allah menyampaikan di dalam hadis qudsinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan,
ya bani Adam, la tatruku arba'a rak'atin minad duha akfika yawmaka. Wahai anak Adam, jangan kamu meninggalkan 4 rakaat sholat duha. 4 rakaat di dalam hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu adalah Allah sendiri berbicara lewat lisan baginda Rasulullah SAW. Jangan pernah kamu meninggalkan 4 rakaat sholat duha. Kenapa? Akfika yawmaka, pastikan aku akan memenuhi hari-harimu, aku akan luaskan rezekimu. Itu kata Allah. Emang betul, ini adalah tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini jangan dijadikan sebagai obsesinya kita, jangan dijadikan sebagai nilai cita rasanya kita di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada hadis ini jelas sekali oleh Allah. Tetap kita fokus di dalam ibadah kita. Contohnya itu adalah ibadah duhanya kita, tapi jangan semata-mata untuk mendapatkan dunia. Jangan. Rugi kita. Ibaratnya gini. Orang yang beribadah untuk mendapatkan cita rasa dunia, ibaratnya gini. Saya minta gelas kepada bapak-bapak. Saya minta gelas. Kira-kira bapak-bapak kasih gelasnya saja atau dengan airnya juga? Saya minta gelas. Gelasnya saja. Nggak mungkin bapak-bapak kasih dengan airnya, karena yang saya minta itu adalah hanya gelas saja. Itulah ibaratnya dunia. Kalau dunia yang sebagai obsesinya kita, kalau dunia yang menjadi cita rasanya kita, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti akhiratnya tidak kita dapatkan, dunianya yang akan kita dapatkan. Bisa dipahami, Pak? Dunianya saja yang akan kita dapatkan, tapi akhiratnya nggak bakalan kita dapatkan. Tapi kalau sekiranya saya minta airnya kepada Bapak, nggak mungkin Bapak hanya memberikan airnya tanpa wadahnya, yaitu gelasnya. Pasti Bapak akan memberikan gelasnya juga. Lalu itulah obsesi ataupun cita rasa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tanamkan cita rasa akhiratnya di dalam kita beribadah, maka dunia akan kita dapatkan. Dunia akan kita dapatkan. Mana dalilnya? Karena berbicara tanpa dalil itu tidak jauh daripada dongeng. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Hud, surah yang ke-11 setelah surah Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم
mengingatkan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Tuh. Siapa yang memiliki obsesi dunia, dunia dan dunia, cita rasa dunia, dunia dan dunia, bangun tidurnya tidak ada yang dia pikirkan melainkan dunia, dunia dan dunia. Kata Allah, wazinata, ataupun perhiasannya, perhiasan dunia itu, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka kami akan memberikan kepadanya dengan sempurna sesuai dengan apa yang mereka inginkan itu. Tuh. Ibadah yang kita kerjakan, ibadah duha tadi yang kita kerjakan disebabkan karena kita menginginkan dunia, Allah kasih Pak sesuai dengan keinginan kita. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan kita tergantung daripada niatnya kita. Allah membalasnya itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. La yubkhasun, Allah tidak akan merugikan di situ. Justru Allah akan sempurnakan. Tapi ingat ayat setelahnya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah, akan tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa sedikit pun kecuali apa? Illan nar, kecuali neraka saja. Lalu kemana amalan mereka tadi ketika di dunia? Salatnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya. Akan tapi itu semua obsesinya, cita rasanya itu adalah dunia, dunia dan dunia semata. Maka kata Allah, habitona sun'uhu fiha wa batilu ma kanu ya'malun, disebabkan karena obsesinya itu adalah dunia, maka hancur lebur semuanya, seluruh amal perbuatannya. Allahu Akbar. Jangan sampai kita melakukan ibadah disebabkan karena cita rasa dunia. Kita berinfak, berapa banyak mungkin di antara kita, mohon maaf, berinfak disebabkan karena cita rasa dunia. Di sini banyak semut Pak ya. Saya kesemutan. Orang berinfak, orang bersedekah, ingin kaya, rajin-rajin infak, ingin kaya, rajin-rajin sedekah. Apakah betul seperti ini? Emang ada ayatnya? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya yang berkaitan dengan balasan daripada orang-orang yang berinfak. Allah akan melipat gandakan dari apa yang mereka infakkan itu, bahkan tidak akan pernah dikurangi sedikit pun. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, mana min malin sedekah, bahkan harta yang disedekahkan itu hakikatnya tidak akan pernah berkurang, bahkan justru akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 261. Kata Allah, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah." Perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamathali habbatin, sebagaimana orang yang menanam satu biji. Ambata sab'a sanabila, yang mana satu biji itu akan menghasilkan 7 tangkai, 7 batang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah. Dan setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji. Masya Allah. Berarti ini rumusnya Pak, rumus matematikanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berinfak itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa? 700. Kalau ini dijadikan sebagai
rumus matematika dunianya, apakah dia dapat? Insya Allah dia dapat, akan tapi akhiratnya tidak akan dia dapatkan. Obsesinya, obsesi dunia, cinta rasa dunia. Di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah, enggan banget dia untuk berinfak, enggan banget dia untuk bersedekah, melainkan ketika dia mendengar, oh Allah akan membalas apa yang saya lakukan ini di dunia juga. Allah akan memberikan kekayaan kepada saya, Allah akan memberikan keluasan rezeki pada saya, disebabkan karena saya infak, disebabkan karena saya sedekah. Jangan sampai seperti itu. Rugi kita. Masa kita hanya mendapatkan balasan saja, kita tidak mendapatkan airnya? Masa kita hanya mendapatkan dunia, tapi justru di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa? Niatnya kita. Maka jelaskan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan itu hancur walaupun semuanya disebabkan karena cinta rasa ataupun obsesi yang kita lakukan disebabkan karena dunia semata. Itu yang pertama yang menjadikan seseorang itu selalu merasa kurang, itu adalah dihimpit oleh dunia di dalam hatinya. Dunia dan dunia saja yang dia pikirkan. Makanya bangun tidur, Pak, itu diusahakan jangan mikirin dunia. Jangan, Pak. Mikir di mana saya beribadah, ibadah. Itu kuncinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kuncinya itu adalah ibadah dengan tujuan akhirat, bukan ibadah dengan tujuan dunia semata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita selalu merasa sempit di dalam mengarungi kehidupan, susah untuk mendapatkan kebahagiaan, selalu merasa kurang. Bahkan terlebih ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seakan-akan ketika mendapatkan ujian seakan-akan tidak ada kenikmatan lain lagi yang Allah berikan kepada kita yang kita dapatkan selama ini. Sudah tertutupi semua oleh satu kesempitan hidup yang kita dapatkan itu. Kita lupa dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan dari jalan yang lain. Itulah manusia. Apa yang menjadikan manusia itu seperti itu? Yang kedua itu adalah jahilun mahilun 'anil dunya wa jahilun 'anil akhirah, yaitu mereka pintar dalam urusan dunia tapi jahil dalam urusan akhirat. Apa maksudnya di sini? Itu adalah berkaitan dengan ilmu agama. Ilmu agama. Kalau mereka sudah berbicara masalah dunia, Masya Allah, pintarnya. Kita tidak dikasih waktu, Pak. Kita cuma sebagai pendengar setia saja. Sampai profesor, Pak, Masya Allah, S1, S2 di luar negeri, tapi sholatnya, maaf, nggak beres. Belum beres sholatnya. Bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata. Syukur-syukur dia selalu membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah berbicara masalah dunia, seakan-akan sudah nggak ada orang yang lebih pintar lagi dari dia. Tapi kalau sudah berbicara terkait masalah akhirat, masalah ketuhanan, masalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun dia tahu, dia sok tahu. Ini hati-hati, Pak. Ini yang terkadang menjadikan diri kita tanpa kita sadari, itulah yang menjadikan diri kita selalu sempit kehidupan kita. Karena yang kita selalu kejar itu adalah dunia, bukan ilmu agama. Jemaah sekalian, kepada Allah, kenapa Allah Subhanahu
itu sangat benci banget kepada orang-orang yang pintar di dalam urusan dunia, tapi sangat benci kepada, pintar di dalam urusan dunia, tapi jahil dalam urusan akhirat. Itu disebabkan karena mereka coba lihat di dalam beribadah, di dalam sholat khususnya. Sholat tadi pasti urusannya itu adalah menginginkan dunia dan dunia saja. Di dalam sholat tidak ada urusan akhirat yang mereka pikirkan. Bahkan di dalam sholat itu, apalagi di dalam ibadah-ibadah yang lain itu, kenapa? Karena kebodohan mereka di dalam masalah ilmu agamanya itu kurang. Bahkan mungkin tidak ada ilmu agamanya. Insyaallah. Makanya alhamdulillah Masjid An-Nur setidaknya Masya Allah setiap hari Sabtu memberikan kajian kepada kita, dipanggil ustaz-ustaz dari luar. Itu satu kesyukuran terbesar buat kita. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dan juga di dalam kitabnya Al-Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau ketika ditanya, wahai Imam, kira-kira berapa lama sih hati itu bisa hidup selama jauh dari majelis ilmu? Hati itu tidak merasa sempit, tidak merasa sensitif ketika jauh dari majelis ilmu. Itu maksimal 3-4 hari saja. Insyaallah. Hati kita itu hidup. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ibu-ibu bapak sekalian dimuliakan Allah. Hati kita itu akan selalu hidup. Padahal jauh dari majelis ilmu itu maksimal 3-4 hari saja. Selebihnya itu pastikan hati kita sekiranya itu pasti akan sakit. Pasti itu. Betul nggak Pak? Pasti. Ustaz, saya tidak merasa. Hati-hati lagi. Kalau kita sudah tidak merasa, Tuhan maaf, sudah tidak sensitifnya kita, padahal jauh dari majelis ilmu, hati kita kok sudah tidak sensitif kembali. Berarti itu menunjukkan bukan hati kita yang sakit. Maaf, hati kita tumit tulkulu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, yaitu hati kita sudah mati, Pak. Sudah tidak sensitif lagi. Dengan kehidupan hati, berarti itu menunjukkan hati kita sudah mati. Maka salillah lihya'il qalb. Maka mintalah kepada Allah untuk Allah menghidupkan kembali hati. Karena hakikatnya hatimu itu sudah mati. Ketika kamu jauh dari majelis ilmu, akan tapi tidak ada rasa sensitif sedikit pun di dalam hatimu. Biasa aja. Aku meninggalkan majelis ilmu biasa aja. Aku bisa sholat, merasa biasa saja. Padahal pasti Pak, kehusyuan di dalam kita mengerjakan sholat itu pasti ada perbedaannya. Ketika kita mengerjakan sholat disebabkan karena kita dilandasi dengan ilmu, melandasinya dengan ilmu kita mengerjakan sholat, berbeda halnya dengan kualitas sholatnya kita tanpa dilandasi dengan ilmu. Itu beda. Kehusyuan itu pasti beda. Itulah manfaatnya kita bermajelis ilmu seperti ini, menghidupkan kembali hati kita yang menjadikan kita tidak selalu merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya ujian menjadikan kita bersabar, adanya kenikmatan menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa itu? Karena ilmu yang mendewasakan kita, bukan umur Pak. Bukan umur, tapi ilmu yang menjadikan kita semakin dewasa dan dewasa. Coba sekali kepada Allah. Nabi SAW menyampaikan di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis sahih. Nabi bersabda, "Mattaba'akum fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengajarkan ilmu di antara mereka. Ada yang membacakan, ada yang mendengarkan. Masya Allah. Sebagaimana kita saat ini Pak. Mungkin saat ini untuk sementara waktu saya yang membacakan
ilmu di hadapan bapak-bapak, tidak menutup kemungkinan entah itu di jalan, entah itu dimanapun, bapak memberikan ilmu juga kepada saya. Tidak mesti saya yang dulu di depan yang selalu memberikan ilmu kepada bapak, enggak. Kita duduk bermajelis seperti ini, kata Nabi SAW, tidaklah lain melainkan kita pasti akan mendapatkan 4 hal setidaknya. Apa itu? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah. Pasti kita akan mendapatkan ketenangan hidup, tenang hidupnya kita. Makanya ini kita jadikan sebagai ukuran serta cerminan di dalam diri kita, jemaah sekalian. Kita bawa kemana-mana statement ini. Kalau keesokan hari ataupun dimanapun kita berada, kita merasa sempit hidup kita, Pak. Di kantor kok merasa gelisah, di rumah merasa gelisah. Coba ajak keluarga kita, ajak teman kita pergi ke majelis ilmu. Insya Allah hati kita akan tenang. Karena jelas dari Nabi SAW, Allah demi Allah, Pak, nggak mungkin Nabi SAW itu adalah bohong. Wahwa shadiqul masduq. Beliau itu adalah orang yang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Pasti kapanpun dan dimanapun keberadaan kita, jemaah sekalian kepada Allah, terasa sempit di dalam diri kita. Itu kita selalu gelisah, sedih yang berkepanjangan. Ada apa di situ? Yang paling pertama itu adalah coba kita introspeksikan. Kira-kira kapan ya saya duduk di majelis ilmu? Aduh, ternyata saya duduk di majelis ilmu sudah lama. Pantasan keadaan hati saya seperti ini. Allah sempitkan perasaan kita karena jauhnya kita dari majelis ilmu. Nazalat 'alaihim as-sakinah, ketenangan. Masya Allah. Bahkan kehidupan rumah tangga, kehidupan rumah tangga itu kan ada kalimat apa? Samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Nah, kita ingin mendapatkan ketenangan hidup di dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin, Pak, kita bisa mendapatkan ketenangan, terhadap pasangan kita, padahal kita jauh dari majelis ilmu. Allah memberikan ketenangan untuk kehidupan rumah tangga kita itu bukan semata-mata ketika kita melihat istri kita, bukan semata-mata seorang istri melihat suaminya. Tenang, enggak. Karena ketenangan itu ada dalam hati, bukan ada di dalam mata. Lalu di mana kita bisa mendapatkan ketenangan? Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ketenangan ketika kita memandang pasangan kita, ketika kita memandang anak keluarga kita, misalnya anak dan keturunan kita? Bagaimana caranya? Yaitu hidupkan ilmu di dalam rumah tangga. Rumah tangga dengan ilmu. Mungkin bagi bapak-bapak bacakan satu ayat, bacakan satu hadis, nggak usah banyak-banyak, Pak. Buka terjemahannya, buka terjemahan tafsirnya, bisa hidupkan majelis ilmu di rumah kita. Masya Allah, pasti Allah akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga. Makanya ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, guru daripada Imam Ibnu Qayyim. Kalau kita mendapatkan percocokan di dalam rumah tangga, maka ibu-ibu, ini ibu, saya berikan ilmu sedikit dari yang disampaikan oleh ulama salaf. Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan, kalau kita mendapati percocokan di dalam rumah tangga bersama pasangan kita, maka pastikan salah satu di antara mereka itu ada yang sedang jauh dari majelis ilmu. Ada di antara mereka, salah satu di antara mereka, ataupun mungkin kedua-duanya sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebabkan karena dia, kan kita kan saling
Itu semua disebabkan karena masing-masing kita yang sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, saya di grup karena saya idenya masalah berkaitan dengan rumah tangga, Pak. Konsultan rumah tangga. Saya buka di grup WA saya, itu ada 24 grup khusus pembinaan rumah tangga, pranikah dan pasca nikah. Pasca nikah, problematika rumah tangga itu kalau digali kemana-mana itu banyak sekali. Tapi intinya itu cuma satu. Yang harus diperbaiki itu adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memperbaiki hubungan rumah tangga kita. Itu kunci. Gak mungkin Allah bangga. Bahkan ada statement lagi, permasalahan rumah tangga itu hal yang biasa, percekcokan itu hal yang biasa. Bagi saya enggak, itu bukan hal yang biasa. Ustaz, memang ada rumah tangga yang tidak dilatasi badai dan lain sebagainya, tidak ada percekcokan dan lain sebagainya. Emang mungkinkah? Mungkin. Banyak, Pak. Para ulama dulu itu ada sampai mereka itu tidak mendapatkan tidak melakukan percekcokan di dalam rumah tangga. Bukan berarti tidak adanya ujian dan musibah di dalam rumah tangga, tapi tidak sampai melakukan percekcokan dan lain sebagainya. Itu sampai 60 tahun kehidupan mereka berumah tangga, itu tidak pernah mereka itu melakukan percekcokan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena mereka saling introspeksi diri antara suami istri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah saling menyalahkan, itu kuncinya. Masya Allah. Dan itu saya terapkan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Lebih kurang saya rumah tangga baru 10 tahun pas. Ya, saya nikah belum genap umur 21 tahun. Saya nikah umur 20 tahun lebih 10 bulan. Ini motivasi juga buat yang puja. Apa yang menghalangi untuk menikah? Apa yang menghalangi untuk menikah? Umur saya saat ini baru 30 tahun. Kelahiran 92. Ya. Bagi yang bujang-bujang, bagi bapak-bapak juga yang memiliki anak, yang laki-laki juga, nah, lepas saja suruh nikah, insya Allah. Ya. Tapi yang terpenting memiliki ilmu agama, itu yang paling penting. Tapi dulu terus sekali kepada Allah. Itu yang kedua, yang menjadikan seseorang itu terhalang untuk mendapatkan ketenangan hidup, atau terasa sempit di dalam kehidupannya, merasa kurang di dalam mengarungi kehidupan, itu disebabkan karena jauhnya kita dari majelis ilmu. Nah, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan ilmu tadi? Bagaimana caranya untuk mendapatkan ketenangan hidup dan kebahagiaan itu? Maka selalu kita berada di majelis ilmu. Apalagi sekarang itu kan sudah ada YouTube, sudah ada yang serba online. Tapi ada pertanyaan, Pak. Kira-kira Ustaz, sama nggak manfaatnya kita duduk secara online mendengarkan kajian secara online dengan duduk langsung di majelis ilmu? Pastinya beda, keutamaannya beda. Kalau secara online kita menerima ilmu secara online, mungkin ilmunya kita dapatkan, tapi keberkahannya tidak kita dapatkan, atau belum tentu kita dapatkan keberkahannya. Beda halnya dengan kita duduk secara langsung di majelis ini. Mungkin ilmunya sedikit, tapi berkahnya banyak. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang berada di majelis ilmu akan selalu diberikan kecintaan dan rasa sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa haffathumul malaikah, akan selalu dinaungi oleh sayap-sayapnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun dia berada,
disebabkan karena ilmu yang selalu dia cari, disebabkan karena dia selalu berada di majelis ilmu, dia akan selalu dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mendapatkan kecelakaan, dan sekalipun kecelakaan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir bisa dirubah dengan doa. Tapi itu bagi orang-orang yang mungkin jauh dari majelis ilmu, harus dia berdoa. Karena Nabi SAW menyampaikan, la yaruddul qadar illa doa. Takdir itu tidak bisa dihilangkan melainkan dengan doa. Doa itu bisa merubah takdir, Pak. Tapi mereka ini jauh dari majelis ilmu, kalau ingin merubah takdir itu, doa dan doa. Takdir yang buruk misalkan, takdir yang buruk, misalnya kecelakaan alias hari ini seharusnya dia mendapatkan kecelakaan, waliyadzubillah bisa. Tapi karena dia duduk di majelis ilmu, bisa jadi Allah cabut kembali keberkah, Allah cabut kembali kecelakaan yang seharusnya terjadi di hari itu pada dirinya. Kenapa? Karena dinaungi langsung oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, yang akan selalu didapatkan bagi para penuntut ilmu yang berada di majelis ilmu, itu adalah selalu diberikan pujian oleh Allah, selalu disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihat hamba-hambaku oleh para malaikat, mereka sedang duduk mencari ilmu untuk mengagungkanku. Dengan ilmu itu dia semakin menanamkan rasa takut di dalam dirinya. Masya Allah. Karena hakikat daripada ilmu itu, Pak, bukan pintar berbicara, bukan pandai berbicara. Belum tentu saya yang duduk di depan bapak-bapak itu saya lebih berilmu daripada bapak-bapak. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena hakikat daripada alim itu adalah sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat surah Fatir di ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah itu hanyalah alim ulama, orang-orang yang berilmu. Maka Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan daripada sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka mengatakan laisal alim bi kathratil kalam wa bi kathratir riwayat. Orang yang alim itu bukanlah orang yang pandai meriwayatkan ini dan itu, orang yang pandai berbicara, walakinna aliman khasyatillah. Tapi orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang takut kepada Allah, dialah orang yang alim. Yang sekalipun mungkin dia dari segi wawasan ilmunya dan lain sebagainya itu kurang banget, tapi ketika ditambahkan kemaksiatan dan lain sebagainya, la ini akhafullah, enggak mau saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikatnya orang yang alim. Dibandingkan dengan orang yang pandai berbicara, qaulullah wa qaulur rasul, tapi dia ahlul maksiat. Ini bukan hakikatnya orang yang alim. Maka jemaah sekalian kepada Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, apa yang menjadikan seseorang itu selalu merasa kurang, tidak merasa puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan berbagai macam rezeki yang Allah berikan kepadanya, selalu merasa kurang. Apa sebabnya? Kata para ulama, itu disebabkan karena kurangnya berinteraksi dengan Al-Quran. Tuh, kurang berinteraksi dengan Al-Quran, Pak. Itu yang ternyata yang menjadikan kebanyakan manusia juga itu selalu merasa kurang atas pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Quran surah Taha, surah yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yawma yahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa lam kuntu basira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, barang siapa a'rada, yang melalaikan, yang menyia-nyiakan al-dzikri, yang menyia-nyiakan peringatanku, berzikir kepadaku, yaitu Al-Quran. Siapa yang menyia-nyiakan Al-Quranku, kata Allah. Hati-hati ini Pak, ini ancamannya besar banget ini Pak, berkaitan dengan Al-Quran. Siapa yang melalaikan Al-Quranku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pastikan kehidupannya akan besar sempit di dunia. Pasti Allah akan bayar cash, kontan, sesuai dengan janjinya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka itulah mungkin menjadikan diri kita hari ini Pak terasa sempit, susah untuk bahagia, karena jauhnya kita dari Al-Quran. Belum lagi di akhirat. Apakah sebenarnya apa keadaan di akhirat bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran? Kata Allah, wa yawma yahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta matanya. Buta matanya Pak. Orang-orang ini yang jauh dari Al-Quran, mereka akan dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ketika Allah membangkitkan mereka ketika di padang mahsyar nanti. Karena keadaan kita di padang mahsyar nanti Pak, itu sebagaimana keadaan kita ataupun sebagaimana amalan-amalan kita ketika di dunia. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang ketika dibangkitkan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, itu dalam keadaan wajah berseri-seri. Ini kelompok yang wajah berseri-seri. Ternyata ada juga kelompok yang a'ma. Justru mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dibangkitkan mereka di padang mahsyar. Itu disebabkan karena mereka jauh dari Al-Quran ketika di dunia. Mereka bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Walau kuntu basira, bukan ketika di dunia aku dapat melihat ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasita. Itulah balasan disebabkan karena dulu ketika aku memberikan ayat-ayatku, yaitu Al-Quran, akan tapi engkau melupakannya. Falyawma tunsa, hari ini engkau yang akan dilupakan oleh aku, kata Allah. Waliyahzubillah, coba sekali oleh Allah. Sebagai penutup, jangan sampai sesibuk apapun dalam urusan dunia yang kita, jemaah sekalian, mengais rezeki yang bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab besar di dalam kehidupan rumah tangga, anak dan istri kita. Maka sesibuk apapun antum, sesibuk apapun kita semua, jangan pernah jauh dari yang namanya Al-Quran. Jangan pernah melupakan Al-Quran. Ingin hidup kita berkah, tidak ada cara yang lain, maka bikin dan buat kehidupan kita berkah dengan Al-Quran. Awali hari kita dengan Al-Quran. Akhiri kehidupan kita di malam harinya dengan Al-Quran. Insya Allah kehidupan kita akan selalu dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan rumah tangga kita, ingin kita mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangga, selalu hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Kuncinya Al-Quran. Kenapa? Karena barometer ataupun ukuran jauh dan dekatnya seorang hamba dengan Allah, itulah lihatlah bagaimana jauh dan dekatnya seorang hamba dengan Al-Quran. Itu barometernya.
urusan dunia ini menjadikan kita jauh dari Al-Quran. Jangan. Kekayaan apa yang kita dapatkan dari yang kita kerjakan, dari yang kita cari di dunia ini, sehingga kita melupakan Al-Quran? Jemaah sekalian, coba kita lihat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan, ibu-ibu kenal sahabat Utsman bin Affan? Kenal? Kenal di mana, Bu? Iya. Kalau saya Affan bin Utsman, sebaliknya. Nama bapak saya Utsman. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu salah satu daripada orang kaya selain daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu kekayaan luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, saking kayanya Utsman bin Affan, kekayaan itu tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Itu kata Nabi SAW. Ya? Berarti beliau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Betul. Beliau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi beliau tidak pernah lupa dengan Al-Quran yang menjadikan kekayaan yang dikumpulkan itu selalu berkah. Hari-harinya selalu berkah. Kehidupan rumah tangganya selalu berkah. Insya Allah. Saking berkah kehidupannya sampai-sampai mendapatkan istrinya 2 semuanya dari anak Rasulullah SAW. Ya kan? Masya Allah. Makanya sampai mendapatkan Dzul Nurain, dia memiliki 2 cahaya karena menikahi kedua anaknya, kedua putrinya Rasulullah SAW, tapi bukan secara sekaligus. Ya, Ruqayyah lulus salah seorang daripada anak Rasulullah SAW, kemudian meninggal dunia, baru menikahi Ummu Kulsum, salah seorang istrinya Rasulullah SAW. Ya, cuma saya dimuliakan Allah. Di malam hari yang sahabat Utsman bin Affan itu setiap malamnya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Di malam harinya, Bu. Ya, bukan juz 30, Bu, tapi 30 juz. Ya Allah. Oh, Masya Allah, kayak suami saya kata ibu, luar biasa. Masya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Ini apakah nyindir atau apa ini? Dalam hatinya mudah-mudahan suami saya dengar. Masya Allah. Ya, kita aminkan, Bu. Masya Allah. Coba sekalian dikatakan Allah, 30 juz beliau khatamkan Al-Qurannya 1 malam. Sahabat Utsman bin Affan. Makanya beliau sampaikan, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau sekiranya hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Nggak akan. Kita punya santri di rumah Quran Al-Mubarak. Itu setiap Ramadan kita adakan lomba yang paling banyak menghatamkan Al-Quran sebelum pulang kampung mudik. Karena untuk mudiknya itu biasanya tanggal 16 Ramadan tiap tahunnya. Karena liburannya hanya sekali setahun. Tanggal 16 Ramadan. Jadi 15 pertama Ramadan itu full di rumah Quran. Dan itu kita adakan lomba siapa yang paling banyak menghatamkan Al-Quran di situ dengan membaca. Itu Masya Allah. Ada di antara mereka, Pak, ada yang 10 kali, hanya 15 hari, Pak. Bahkan ada yang 12 kali, 15 kali. Mulai dasarkan 30 juz itu. Masya Allah. Nah, kehidupan mereka Masya Allah. Ya. Allah akan berkahi kehidupan kita. Hari-hari kita Allah akan berkahi. Mungkin ini yang menjadikan mungkin kehidupan kita berantakan, Pak, pekerjaan kita nggak selesai-selesai juga. Kita lihat kapan saya membaca Al-Quran, itu kuncinya. Kita melalaikan Al-Quran, maka itu yang menjadikan pekerjaan kita dilalaikan dan Allah buat berantakan pekerjaan kita.
kehidupan kita itu disebabkan karena Al-Quran sedang jauh dari kita, atau kita sedang jauh dari Al-Quran. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sahabat Khalid bin Walid, tahu sahabat Khalid bin Walid? Sahabat yang dulunya sebelum mendapatkan cahaya Islam, hidayatul Islam, orang yang paling terdepan ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Khalid bin Walid. Ketika di perang Uhud dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Ketika melawan pasukan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pasukan Rasulullah SAW itu kalah, dimenangkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi masih kafir waktu itu. Tapi ketika diberikan cahaya Islam, masya Allah, dia mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf, karena belum dimushafkan. Lembaran-lembaran mushaf. Ada yang menulis di di papan, di luar rumah, dan lain sebagainya. Selalu dia peluk itu. Saya cinta dengan Al-Quran. Sampai suatu ketika, saking cintanya dia dengan Al-Quran, suatu ketika dia memimpin peperangan itu melawan orang-orang kafir karena dia sudah masuk Islam, Pak. Masya Allah. Apa kata Khalid bin Walid? Pulang dari peperangan, 3 hari dia di medan perang. Pulang dari medan perang, dia melihat lembaran-lembaran mushaf tadi. Beliau sampaikan kepada mushaf itu, wahai mushaf, ini asik ilaik. Wahai Al-Quran, aku meminta maaf kepadamu karena sesungguhnya disebabkan karena jihad ini menjadikan aku melalaikan. Allah. Coba jihad yang menjadikan sahabat Khalid bin Walid ini merasa karena jihad menjadikannya melalaikan Al-Quran. Kira-kira kita hari ini, Pak, apa yang menjadikan kita melalaikan Al-Quran? Apa alasan kita di hadapan Allah nanti? Apa hujahnya kita nanti di hadapan Allah, Pak? Sehingga hari ini kita masih juga melalaikan Al-Quran. Jangan, Pak. Yang mungkin merasa saya belum bisa baca Al-Quran, Ustaz. Ayo belajar baca. Orang yang bodoh itu bukan orang yang gak bisa, Pak. Bukan. Tapi orang yang bodoh itu adalah orang yang maaf, Pak, gak mau belajar. Ya, itu dalam Islam itu. Maka mari kita sama-sama belajar, Pak. Terima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita mampu mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan terlebih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dengan Islam dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mendapatkan gelar Husnul Khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Silakan. Mungkin Anda. Kalau nggak ada, alhamdulillah, biar saya cepat pulang. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi dan tanya jawab dipersilakan kepada jemaah. Boleh ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian ibadah untuk mencari ridho Allah serta berharap mendapatkan kebahagiaan di akhirat, Pak, yang ingin saya tanyakan dalam rangka tata cara ibadah, terutama dalam berwudu. Ini ibu-ibu dapat materi tentang berwudu. Salah satunya adalah larangan untuk kita berbicara atau apalagi membacakan ayat-ayat di dalam kamar mandi, di dalam membacakan ayat suci Al-Quran. Posisinya kita di kamar mandi. Nah, sementara kita wudu sekarang di kamar mandinya yang ada WC-nya. Nah, itu Pak. Ada ibu-ibu pada bingung juga nih. Kalau di masjid di luar kan terbuka enak, nggak ada WC-nya. Sementara rumah-rumah yang ada di kita ini kan selalu kamar mandi ada WC-nya.
sementara kita berdoa atau membacakan doa wudhu, terutama pas kita basuh muka, itu kan ada ayat Al-Quran Allahumma baik wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, bagaimana Pak menyikapinya sementara kita wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Terus yang ini tadi Pak satu kedua Pak. Ya, cukup. Ya Pak, itu. Ya. Yang berkaitan dengan doa ataupun bacaan-bacaan di setiap basuhan air wudu, di setiap basuhan anggota wudu di organ tubuh kita, ada doa ininya, ada doa itunya. Ini doa ketika berkumur, doa ketika membasuh wajah, doa ketika membasuh tangan, doa ketika membasuh kepala, telinga, dan kaki. Apakah ada dalilnya? Saya pernah membaca ada dalilnya, tapi sumber daripada maaf ini kalau saya ditanya gitu ya, terserah, terlepas daripada ibu-ibu dan bapak mengamalkan apa yang dapatkan, silakan. Hanya saja sebatas ilmu yang saya dapatkan, doa-doa yang terkait masalah itu apakah ada dalilnya? Ada, yang saya dapatkan. Hanya saja sumbernya itu belum saya dapatkan ada di dalam kitab mana pastinya, di dalam kitab hadis mana. Apakah ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ad-Tirmidzi, Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, Al-Muwatta Imam Malik, ya, Al-Risalah Al-Imam Syafi'i dan seterusnya, ya, ataupun kitab-kitab hadis yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana Nabi SAW, sunnah wudu dari Nabi SAW itu sangat jelas dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadisnya sedikit panjang. Itu beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis ini, diantaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadisnya sangat jelas sahihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berwudu, ketika beliau memulai berwudu, beliau membasuh kedua telapak tangannya. Langsung di situ. Itu menunjukkan langsung, tidak ada jeda. Apakah untuk doa, apakah untuk berbicara, apakah untuk yang lainnya. Itu dalam bahasa Arab kalimat ya. Setelah membasuh kedua telapak tangan, itu ada kalimat di situ, berkumur. Langsung berkumur. Dari berkumur langsung ke wajah. Dari wajah langsung ke telapak tangan dan seterusnya. Di dalam hadis ini itu yang kita pahami dan yang dipahami oleh mayoritas ulama itu adalah tidak ada disebutkan bacaan-bacaan tertentu di setiap basuhan air wudu. Itu di dalam hadis ini. Ada mungkin yang didapatkan oleh ibu-ibu tadi, ya ada bacaan ini, ada bacaan itu di setiap basuhan itu, ya silakan diamalkan kalau sekiranya itu benar-benar jelas hadisnya, sumbernya dari mana, silakan. Ya, nah itu kalau saya ditanya. Nah, terus bagaimana kalau sekiranya nanti kita saya meyakini ada Ustaz, ya silakan dibaca. Tapi ini masalahnya, apalagi sunnahnya itu sebelum berwudu itu kan membaca bismillah. Tapi kondisinya saya berwudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada klosetnya. Gimana caranya? Maka itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya untuk membaca nama-nama Allah, bahkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran di dalam kamar mandi yang ada
WC-nya. Itu tidak boleh. Ya, sekalipun itu adalah sunnah yang seharusnya yang kita baca ketika kita berwudu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyampaikan ada dua opsi di situ di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Kalau kita masuk kamar mandi yang ada WC-nya, ada dua opsi bagaimana tetap kita mengamalkan sunnah ini. Sunnah yang berkaitan dengan membaca bismillah sebelum berwudu, ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Opsi yang pertama itu adalah sebelum masuk kamar mandi kita membaca bismillah diniatkan untuk berwudu nanti. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kalau sekiranya kita sudah terlanjur masuk lupa, gitu kan? Kan nggak mungkin kita keluarin kepala saja bismillah, gitu kan? Bacanya di dalam, gitu kan? Keluar di kepala saja, buka pintu kamar mandi, bismillah, masukin lagi kepalanya. Enggak. Baca di dalam hati. Ya, di dalam hati. Ya. Bacanya di dalam hati. Ya, jadi seperti itu. Opsi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Oke, dari bawah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan tentang surat Hadid ayat 20 itu yang dimaksud dengan surat itu apa ya? Surat 5 itu ayat 20. Ya. Yang dimaksud juga dengan wahan dan istidrak. Surah Al-Hadid di ayat yang ke 20, surat 57 ayat 20. Istidrak. Apa yang dimaksud dengan ketigaan ini? yang dimaksud dengan istidraj. Al-wahan dan istidrak. Ya. Al-wahan. Pernah dengar? Al-wahan. Wahan. Al-wahan. Al-wah. Ya, terima kasih. Wahan. Al-wahan kan? Al-wahan. Iya, al-wahan. Ya. Wahan dan istidraj berarti beda. Ya, maksudnya apa yang dimaksud dengan itu wahan itu? Ya. Wahan, Nabi SAW menyampaikan al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu al-wahan. Wahan itu adalah salah satu daripada penyakit ataupun fitnah yang akan didapatkan bagi orang yang berada di akhir zaman. Apa itu? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu namanya wahan. Penyakit yang tanpa disadari oleh kebanyakan daripada manusia. Bahkan kaum muslimin tidak sedikit yang mengalami penyakit ini. Entah itu mereka sadari atau tanpa mereka sadari. Itu al-wahan. Kemudian yang kedua adalah istidraj. Apa yang dimaksud daripada istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah di dalam Al-Quran. Ada 5 tempat kalimat istidraj di dalam Al-Quran. Istidraj itu adalah Allah akan menangguhkan adab bagi seseorang. Contoh Qarun ataupun Fir'aun ataupun Haman selalu diberikan keluasan rezeki, harta yang banyak dan lain sebagainya, padahal mereka itu adalah ahlul maksiat. Bahkan Fir'aun ana rabbukumul a'la, sampai berani mengatakan aku itu adalah Tuhan kalian yang tinggi. Tapi apakah Allah halangi disebabkan karena kemaksiatan itu, padahal kemaksiatan tinggi menjadikan Allah itu menghalangi rezekinya? Enggak, semakin Allah tambahkan rezekinya. Rezeki yang semakin ditambahkan oleh Allah dari hasil maksiatnya, itu namanya istidraj. Ini sebagai cerminan juga buat kita, Pak. Teguran buat kita. Coba kita lihat, maaf Pak, jangan bangga dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, Pak. Jangan-jangan itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bentuknya Ustaz? Maaf, selalu Allah luaskan rezeki, selalu Allah mudahkan segala urusan kita, padahal kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj.
Seharusnya kesempitan hidup yang selalu kita dapatkan, Pak, kalau sekiranya kita selalu bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Seharusnya kita sempit kehidupan kita, parisnya kita sempit, Pak, kalau sekiranya kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kalau kita meninggalkan ibadah, kita selalu bermaksiat kepada Allah, kita melalaikan Al-Quran, tapi selalu dibukakan pintu rezeki oleh Allah? Itu istidraj, Pak. Itu yang kita khawatirkan. Ya, itu baik. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, dicukupkan. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Amin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan rezeki kepada kita semuanya. Selalu Allah anugerahi hidayatul taufik, hidayatul ilmu, hidayah iman, hidayah amal kepada kita semuanya, sehingga Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Kita diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Islam dan sunnah Nabi yang mulia, dan terlebih kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, di luar telah disediakan sarapan pagi untuk 2 bulan, dan kami juga memohon untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan masjid dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.